Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, mengulas persoalan hukum yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah-mudahan enak dipahami. Terus terang saja, saya sengaja membuat video ini dipaksa oleh istri saya karena melihat peristiwa penolakan pemakaman jenazah tenaga medis yang positif COVID-19 oleh masyarakat. Meskipun ini bukan ada di Tulungagung, tapi satu hal yang mungkin segera harus disosialisasikan kepada masyarakat agar peristiwa memprihatinkan ini tidak terjadi lagi. Apalagi hari ini para medis, dokter, perawat, semua justru menjadi garda terdepan dalam memerangi virus COVID-19 dalam proxy war ini ya. Kalau biasanya militer yang berada di garis depan, di proxy war virus COVID-19 ini tenaga medis lah yang justru berada di depan. Sehingga peristiwa penolakan jenazah untuk dimakamkan tenaga medis yang positif COVID-19 itu satu peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi dan tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa pada prinsipnya stigma, diskriminasi, perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap seseorang itu di tengah masyarakat terjadi karena masyarakat kurang memahami atas isu itu, atas topik itu, atas apa yang dihadapi. Jadi kurangnya edukasi, kurang memahami, kurang mengerti sehingga dia salah memahami, akhirnya melakukan satu hal yang justru itu akan menimbulkan permasalahan yang kedua. Bagaimana tidak menimbulkan permasalahan yang kedua? Kalau stigma diskriminasi ini terus terjadi di masyarakat yang terjadi seperti ini, maka tentu orang yang positif COVID-19 akan takut untuk terbuka, akan takut untuk terus terang, sehingga rantai penularan ini tidak akan bisa terputus dengan cepat. Ini bahaya, ini akan menimbulkan permasalahan kedua. Sebenarnya jauh-jauh hari saya sudah mengira stigma dan diskriminasi ini akan terjadi. Kenapa? Berangkat dari pengalaman saya 6 tahun lebih mendampingi orang dengan virus HIV AIDS atau ODA, di mana virus HIV AIDS ini hanya menular melalui air susu, melalui sperma, dan melalui darah. Itu saja di tengah-tengah masyarakat orang dengan HIV AIDS masih mendapatkan stigma, diskriminasi, dianggap bisa menular, dijauhi, diusir. Bahkan anak kecil, anak sekolah yang ibunya positif HIV diusir dari sekolahan, tidak boleh masuk sekolah. Ini peristiwa yang miris. Bahkan terakhir, ini peristiwa memilukan, saya mendampingi Oda ya, di mana dia diusir dari keluarganya, orang dengan HIV AIDS karena takut ketular. Nah, dia akhirnya bertempat di sebuah kandang, bekas kandang sapi di tengah sawah. Saya sebenarnya diajak oleh beliau untuk mendatangi rumah itu di tengah sawah itu, bagaimana kondisinya biar mengerti, tapi belum sempat saya datang ke sana. Terakhir infonya beliau bunuh diri dengan gantung diri. Saya tidak akan mengaitkan apakah gantung diri, bunuh diri ini berkaitan dengan stigma diskriminasinya atau tidak, karena itu belum terbukti. Tapi fakta dia diusir dari rumah, diasingkan, dijauhi, disuruh tinggal di kebun menggunakan bekas kandang sapi, itu satu hal yang memprihatinkan. Padahal virus HIV tidak menular melalui udara, melalui bersentuhan, itu hal yang sangat sulit untuk menular. Apalagi COVID-19 yang secara informasi disampaikan bisa menular melalui batuk, bisa menular melalui bersentuhan. Sehingga ini kalau informasi ini tidak sampai di masyarakat dengan pemahaman yang benar, maka tingkat stigma dan diskriminasi itu sangat tinggi pasti, dan itu justru akan menimbulkan permasalahan yang kedua. Apalagi stigma diskriminasi diperlakukan kepada tenaga medis. Ini satu hal yang memprihatinkan. Nah, dalam konteks hukum saya tidak akan membahas dari sisi kesehatan. Sebenarnya orang yang atau masyarakat, sekelompok orang yang menghalang-halangi atau menolak jenazah untuk dikuburkan atau dikebumikan, itu bisa
diancam pidana melalui KUHP. Hati-hati, sekali lagi, hati-hati, jangan sampai terulang. Ini bisa dicek di pasal 178 KUHP. Orang yang menghalang-halangi dengan sengaja ya, atas terlaksananya orang untuk dikebumikan atau dikubur, maka bisa dipidana lebih dari 1 bulan. Kenapa masih sedikit pidananya? Ya karena memang dulu dianggap peristiwa ini nggak mungkin terjadi, karena nggak mungkin manusia menolak orang atau sesamanya untuk dikuburkan. Tapi ternyata faktanya ada yang terjadi. Mudah-mudahan di RU KUHP ini bisa ditambah pasal pidananya. Selain itu, ketika menghalang-halangi petugas, ya, apalagi petugas kesehatan dalam kondisi karantina kesehatan, dalam kondisi seperti ini, maka juga bisa dipidana. Hati-hati dengan undang-undang karantina kesehatan, bisa dipidana. Bisa juga dengan KUHP di pasal 212, orang atau sekelompok orang lah yang menghalangi petugas resmi untuk melaksanakan tugasnya, ini bisa dipidana. Hati-hati. Sebenarnya saya tidak ingin menakut-nakuti ya. Cuma ini informasi untuk bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa semua tindakan harus kita pikirkan. Tentu kita tidak mau banyak orang dipidana dalam kondisi yang seperti ini atau masuk penjara. Tentunya tidak mau, karena ini sebuah paradoks ya. Karena Menkumham mengeluarkan banyak napi dengan alasan agar tidak menjadi media penularan virus COVID-19. Tetapi di sisi lain kita banyak mempidanakan orang untuk masuk penjara. Ini kan sebuah paradoks ya. Sehingga harapannya jangan sampai itu terjadi. Sehingga harapan saya, saran saya, edukasi kepada masyarakat ini penting, karena saya tahu, kita pasti tahu, mereka menolak itu karena ketidaktahuannya, ketidakpahamannya, karena kecemasannya, karena ketakutannya tertular. Oleh karena itu peran pemerintah, peran kita semua, NGO, seluruh relawan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa orang yang sudah meninggal, apalagi dengan virus COVID-19 ini, semua sudah dilaksanakan dengan protap ya, yang benar, sehingga tidak mungkin bisa menular. Apalagi virus ini tidak akan menular kalau inangnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah, ini perlu dijelaskan sehingga jangan sampai ada penolakan jenazah, apalagi tenaga medis ya. Selain itu, stigma diskriminasi terhadap pasien COVID-19 jangan sampai terjadi. Mereka bukan aib. Sekali lagi, kalau stigma kita diskriminasikan mereka, maka mereka pasti akan tertutup, menutup diri, tidak mau terbuka. Sehingga ini menjadi problem kedua untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Di penutup saya apresiasi luar biasa kepada seluruh tenaga medis, seluruh dokter yang ada di garda terdepan. Dan mudah-mudahan yang gugur di pertarungan melawan COVID-19 ini semuanya saja menjadi husnul khotimah. Dan penutup, sebenarnya tenaga medis, perawat hari ini tidak pantas ketika gugur dimakamkan di tempat pemakaman umum. Tidak pantas. Pantasnya di mana? Di tempat makam pahlawan. Semoga kita sukses melewati masa sulit COVID-19 ini. Terima kasih, saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa mengedukasi kita semua. Salam keadilan, salam kebersamaan, stop stigma dan diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.